Halo para sahabat otomotif di Indonesia, dan halo juga untuk para pecinta Mitsubishi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di GM Channel, info seputar otomotif Solo Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fitur-fitur keselamatan yang ada di New Xpander dan New Xpander Cross ya teman-teman. Apa saja fitur keselamatannya? Mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Fitur keselamatan pada sebuah mobil penumpang adalah syarat yang wajib dan sudah ada standarisasinya ya teman-teman. Jadi setiap produk mobil penumpang yang sudah dipasarkan itu pasti sudah melewati yang namanya uji kelayakan untuk keselamatan penumpang. Dikarenakan fitur keselamatan adalah hal yang utama bagi penumpang, makanya setiap merek produk sekarang berlomba-lomba untuk meningkatkan fitur-fitur keselamatan yang ada di mobil penumpangnya teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk fitur keselamatan yang ada di New Xpander dan New Xpander Cross ya teman-teman. Untuk Mitsubishi Xpander ada 8 fitur untuk keselamatan ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu apa saja fiturnya dan apa saja kegunaannya. Fitur yang pertama adalah Dual SRS Airbag. Untuk Xpander sudah ada 2 airbag ya teman-teman, di sisi pengemudi dan di samping pengemudi. Fungsi utama airbag itu sendiri adalah melindungi penumpang ketika ada benturan keras dari depan ya teman-teman. Jadi kantong udaranya itu mengembang ketika mobil terkena benturan keras dari depan. Ingat ya teman-teman, benturan keras dan itu arahnya dari depan. Setelah Dual SRS Airbag, untuk fitur keselamatan yang kedua adalah sistem pengereman. Untuk sistem pengereman Xpander sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA ya teman-teman. ABS adalah singkatan dari Anti-Lock Braking System. Dia berfungsi untuk mencegah terkuncinya roda ketika melakukan pengereman mendadak. Karena apabila roda terkunci, laju mobil akan tidak terkendali ya teman-teman. Juga sudah ada fitur EBD yang artinya Electronic Brake Distribution, yakni fitur yang membagi pengereman di keempat rodanya secara berbeda. Dikarenakan beban di setiap roda berbeda, makanya sistem pengeremannya di setiap roda juga diatur oleh perangkat elektronik dari ECU ya teman-teman. Kemudian juga ditambah brake assist atau BA adalah bantuan rem darurat agar pengereman bekerja lebih cepat ketika melakukan pengereman mendadak. Komplit kan untuk fitur pengereman di Xpander ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur yang ketiga, ada Active Stability Control. Dia bekerja mengontrol laju mobil saat di jalan licin atau beraspal berpasir agar tetap stabil dan tentunya tidak mudah tergelincir dan mencegah terjadinya understeer ataupun oversteer. Cara bekerjanya mudah, dia sudah secara otomatis menyala begitu mesin dihidupkan ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum paham tentang oversteer ataupun understeer. Sekalian saya jelaskan ya teman-teman. Understeer adalah kondisi di mana mobil sulit berbelok atau tetap meluncur maju walau roda kemudinya sudah kita belokkan. Biasanya terjadi pada mobil berpenggerak depan dan pada kecepatan tinggi. Ketika kita mendapatkan belokan, kita sudah membelokkan roda kemudi tapi mobilnya masih maju saja. Akhirnya terjadi kecelakaan ya teman-teman. Itu arti kata understeer. Kalau oversteer adalah ketika mobil menikung tajam dan bagian belakang mobil akan membuang ke depan, atau orang biasanya bilang ngedrift. Nah, itu biasanya terjadi di mobil berpenggerak belakang ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke fitur keempat untuk keamanan expander ya teman-teman, itu raised body yang artinya reinforce impact safety evolution, yakni bagian rangka mobil untuk melindungi bagian dalam kabin. Fungsi dari raised ini sendiri adalah menyerap energi benturan dari segala arah, jadi bisa menyerap benturan dari samping, depan maupun belakang ya teman-teman. Tujuan utamanya adalah melindungi penumpang yang berada di dalam kabin expander. Untuk fitur keselamatan yang selanjutnya nomor 5 adalah pedestrian protection. Berada di sisi depan mobil yang fungsinya untuk meminimalisasi cedera bila menabrak pejalan kaki. Makanya untuk expander di bagian depannya berbentuk membulat dan tidak tajam, dan bahannya juga terbuat dari non logam. Ingat ya teman-teman, untuk meminimalisasi. Dan tentunya ketika ada pemakai expander dia memakai tanduk di depan, untuk pedestrian protection ini otomatis tidak berlaku ya teman-teman, karena seumpama menabrak pejalan kaki yang langsung kena tanduknya itu nanti. Fitur keselamatan selanjutnya adalah nomor 6, Hill Start Assist. Istilahnya HSA. Fitur ini adalah berfungsi menahan mobil tidak meluncur mundur ketika berada diam di tanjakan ya teman-teman. Ketika teman-teman harus berhenti pada kondisi jalan yang menanjak, kalau ada fitur Hill Start Assist ini, mobil akan ditahan dan tidak akan meluncur ke belakang selama 3 detik. Agar ketika kita berpindah dari injak rem ke gas, mobil ini tidak meluncur mundur ya teman-teman. Lebih aman lagi kalau pakai Hill Start Assist. Kita lanjut ke fitur berikutnya nomor 7, itu ada headrest adjustable. Ini adalah sandaran kepala ya teman-teman, fungsinya untuk menahan agar leher tidak cedera ketika terjadi benturan keras dari depan. Di samping airbag yang juga melindungi penumpang dari benturan depan, untuk melindungi leher agar tidak cedera juga sudah ada headrest adjustable-nya ya teman-teman untuk expander. Kita lanjut ke fitur berikutnya nomor 8 adalah seat belt 3 titik untuk semua penumpang. Jadi dari baris depan, baris tengah, bahkan sampai baris belakang sudah ada seat belt-nya semua ya teman-teman. Sebenarnya seat belt ini adalah yang paling utama ya teman-teman untuk fitur keselamatan, karena sebagus apapun fitur-fitur yang ada, kalau penumpangnya tidak memakai seat belt juga akan terjadi hal yang sangat tidak diinginkan teman-teman. Untuk fitur berikutnya di expander tipe ultimate sudah dilengkapi juga dengan kamera parkir ya teman-teman. Jadi untuk sensornya ada 2, yakni sensor audio dan sensor visualnya dari head unit depan. Bagaimana menurut teman-teman tentang fitur-fitur keselamatan yang New Expander dan New Expander Cross punya? Sudah kompletkah? Tentunya akan membawa rasa aman dan nyaman kepada teman-teman semua ketika mengendarai Expander ataupun Expander Cross. Tak lupa saya menekankan kepada teman-teman semua bahwa sikap mengemudi yang baik akan mengurangi resiko kecelakaan bagi diri kita ataupun orang lain ya teman-teman. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, beristirahat ketika capek, dan tidak ugal-ugalan di jalan. Semoga yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan andai kata ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dikoreksi ya teman-teman, berbagi ilmu itu indah kok. Bagi teman-teman semua yang ber-KTP di Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, apabila ingin mengkonsultasikan untuk pembelian mobil Mitsubishi-nya, bisa WA atau telepon ke nomor saya di 0857 2531 1063. Untuk update info saja, di bulan Desember ini New Expander dan New Expander Cross sudah ready ya teman-teman. Kalau mau tanya-tanya stok boleh, tanya-tanya promo pembelian boleh, tanya simulasi kredit juga boleh, atau bahkan mau tukar tambah mobil lamanya dengan New Expander atau New Expander Cross teman-teman.
Bisa langsung kontak WA atau telepon saya, Joko Mariadi, Mitsubishi Kartasura, di nomor handphone 0857 2531 1063. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, pandemi belum berakhir. Tetap pakai masker kemanapun Anda pergi, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, kurangi mobilitas. Semoga kita semua dan Indonesia sehat selalu. Terima kasih.